di mana batas toleransi itu adalah gabungan dari maksimal suci, ya maksimal suci, dan juga minimal suci, ya minimal suci dan minimal haid. Minimal suci berapa? Ya 15 hari. Kalau maksimalnya nggak ada batas. Ya karena bisa jadi wanita itu seumur hidupnya nggak pernah haid, atau mungkin haid cuma sekali dan setelah itu nggak haid lagi. Kan suci terus dia. Ya, eh ya seperti bidadari kan nggak ada haidnya ya. Jadi eh ya suci terus. Baik. Nah, sehingga batasan ketika wanita itu melihat darah, apakah itu haid atau tidak, dilihat usianya. Ya sudah 9 tahun takribiyah atau belum. Jadi kalau kemudian darah yang keluar sebelum 9 tahun takribiyah, berarti dia istihadhah. Tapi kalau kemudian eh, usianya sudah 9 tahun takribiyah, walaupun belum sempurna 9 tahun, ya maka itu adalah darah haid. Baik, di sini dicontohkan ya seorang perempuan eh, ya sebelum genap 9 tahun, ya kurang 10 hari, dia melihat darah keluar. Nah, maka ada potensi darah itu adalah darah haid. Kan dia belum 9 tahun, kan kurang 10 hari. Kenapa dikatakan itu darah haid? Ya, karena sudah masuk tadi batasan takribiyah, yaitu 16 hari. Gabungan minimal suci dan minimal haid. Kemudian contoh yang lain, seorang perempuan yang melihat darah sebelum usianya genap 9 tahun, ya di sini kurang 1 bulan. Ya, berlangsung selama 5 hari, kemudian berhenti. Kan kalau sebulan itu 30 hari, dia keluar darah selama 5 hari. Kan secara durasi minimal haid kan terpenuhi. Ya, 1 hari 1 malam. Ini karena 5 hari. Tapi ketika kemudian kita hitung, ya 30 kurangi 5 masih 25. Belum masuk ke takribiyah. Berarti ya itu istihadhah, bukan haid. Nah, kalau seandainya darahnya itu berlangsung selama 16 hari. Jadi wanita kurang eh, 1 bulan ya untuk genap usia 9 tahun, kemudian melihat darah dan darahnya itu terus berlangsung selama 16 hari. Haid atau bukan? Berlangsung selama 16 hari. Apakah semua darahnya dihukumi sama atau beda? Hmm? Bedanya di mana? Nah, berapa hari istihadahnya? Hah? 14 hari istihadhah karena dia belum masuk takribiyah. Nah, yang 2 hari, nah dia haid. Ya, yang 2 hari haid. Baik, yang ini bisa dipahami. Baik, silakan yang ingin bertanya. Harus paham. Jadi 9 tahun takribiyah. Nah, takribiyah itu adalah takribiyah itu gabungan durasi minimal haid dan durasi minimal suci. Nah, minimal haid kan 1 hari 1 malam, minimal suci 15 hari. Berarti kalau digabungkan kan 16. Nah, selama 9 tahun, kurang 16, tadi masih dalam catatan 16. Nah, ketika melihat darah, maka itu haid. Tapi kalau di luar 16, jadi kurangnya tadi, ya 9 tahun kurang 20 misalkan. Kan 20 itu berarti melebihi 16 kan? Nah, ketika melihat darah di situ, nah itu bukan haid tapi istihadhah.
Tapi yang ketiga itu gimana? Tadi kan 16 hari berturut-turut. Iya. Tapi dihitung yang 2 harinya haid. Ya karena sudah masuk 16. Masuk Cakupan 16 16. itu ya. Adapun yang 14 kan dia di luar 16. Nah, yang 2 itu kan dia masuk di cakupan 16. Ya, ya. Maka sudah memungkinkan untuk dihukumi sebagai Ya berarti 14 per 1 itu ya salah satu yang buat ya. Ya Walaupun ini masih khilaf ya, masih khilaf. Ada yang kemudian membatasi itu 1 bulan. Ada yang pakai tahdidiyah, tapi yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i tadi takribiyah. Ya tidak tahdidiyah tapi takribiyah. Ya nanti beda kasusnya dengan keluarnya mani ya sebagai tanda bahwasanya sudah balik. Nah ini kan darah sebagai ya tanda kalau perempuan itu sudah balik, ya sudah haid. Misalnya Usia 9 tahun kurang 20 hari. Ya. Kemudian 8 hari itu dia keluarga Nabi. Nah itu yang tahun berhenti. Pas 9 tahun berhenti. Nah, itu dia melewati batas maksimal enggak? Istihadahnya, dan kalau kemudian istihadah seperti itu kan istihadah bersambung dengan haid, maka nanti ada 7 yang belakang. Jadi kalau kemudian istihadah yang bersambung dengan haid nanti ada pembahasan tersendiri. Nah, itu level yang sudah di atas. Jadi kita level yang standar dulu nih. Ini haid atau bukan dulu. Ya, tapi intinya kalau yang seperti itu kan, yang di luar 16, berarti dia bukan 16 tadi minimal suci. Enggak, kita tidak mengatakan minimal suci dulu. Jadi 9 tahun takribiyah, antum pegang itu. Jadi wanita ketika melihat darah, ketika usianya sudah 9 tahun takribiyah, bukan tahdidiyah, takribiyah. Nah, takribiyah itu tadi batas toleransi. Yes, minimal haid dan minimal suci. Minimal haid 1 hari, minimal suci 15 hari. Nah, itu kan 16. Jadi batas toleransinya itu di 16 hari itu. Jadi walaupun belum pas 9 tahun, tapi kalau kemudian dia tidak melewati kurangnya itu 16 hari, sudah berarti haid. Tapi kalau lewatnya itu masih di atas 16 hari, ya itu belum haid. Kan anak-anak disuruh sholat kan nggak harus nunggu balik. 7 tahun pun kan sudah disuruh sholat. Nah, berarti kalau kemudian dia masih 1 bulan kurang sebelum 9 tahun keluar darah, kemudian mengatakan saya keluar darah nggak wajib sholat, antum sebagai orang tua masih nyuruh dia sholat atau tidak? Nah, ya berarti dia masih diperintahkan sholat karena itu bukan darah haid. Ya lihat dulu kapan keluarnya. Kita jangan ke durasi dulu. Antum lihat kapan awal keluar. Sebelum 9 tahun itu berapa kurangnya? Nah, jangan banyak kemungkinannya kan ini misalnya 8 tahun Mas. Iya, 8 tahun. 8 tahun. Haid atau bukan? Bukan. Kenapa Pak Yandi? Karena belum kita 9 tahun takrib ya. Karena belum memasuki usia yang memungkinkan untuk keluarnya haid. Nah, kalau 9 tahun kalau 7 hari bisa jadi. Berapa? Orang 7 hari. Termasuk haid. Iya, cuma 2 hari keluar darahnya. Termasuk karena perhitungannya 9 hari. Kemudian biasa kita kambing jadi. Nah. Baik, bisa dipahami. Nah. 8 tahun 1 bulan sudah keluar, kemudian berbulan-bulannya berurutan. Mungkin karena faktor makanan anak sekarang.
Secara hitungan madhab Syafi'i tetap istihab karena belum memasuki usia yang mungkin untuk haid. Ya, itu 9 tahun ya. Sabar lah Pak Iksal. Sabar. Karena kesannya tadi itu ada 11 tahun dan 9 tahun dengan batas toleransi 16 tahun. Bukan pas 9 tahun. Dan tahunnya ini pun pakai Komaria, bukan Syamsiah. Bedanya setahun berapa? Tahun Komaria dengan 11 hari. Jadi kalau misalnya tahun berarti 110 hari. Oh iya. Selisihnya kan Iya. 110 hari. Nah, itu. Ya, berarti makanya ketika bilang usia, antum patokannya jangan Syamsiah, tapi Komaria. Baik, ada pertanyaan sebelum kita berpindah ke pembahasan selanjutnya. Hmm. Jadi anggapnya dia itu yang dihukumi 14 tahun ini sebagai Haid. Ya, karena yang 14 hari belum masuk ke batasan takribiyah, yang 2 hari sudah masuk. Baik, ada yang lain? Baik, selanjutnya tanda-tanda balik. Yang baca silakan. yang dimaksudkan kembali yang orang ini yang dia menjadi paham. Dengan kata lain, setiap kehidupan syariat pasti dilakukan puasa, dan lain-lain. Usia balik ditandai dengan hal tersebut. Yang pertama, bahwa adalah haid berkualitas dimulai dari sekitar umur 9 tahun kemarin. Ini telah dibahas sebelumnya. Yang kedua, keluar mani bagi laki-laki wanita dimulai dari sekitar umur 9 tahun kemarin. Menurut kami, sedangkan menurut Imam Al-Qudin Sawawi, usia minimalnya harus tepat 9 tahun. Yang ketiga, sempurnanya itu usia 15 tahun apabila tanda-tanda sebelum dan tidak. Baik, cukup. Baik, jadi nanti untuk tanda-tanda balik, ya nanti masing-masing mazhab punya acuan ya. Ya, namun di mazhab Syafi'i untuk tanda-tanda balik, nah ini yang disebutkan di sini. Jadi untuk perempuan dan keluarnya darah haid, yang batas minimalnya adalah 9 tahun. Ya, Komaria takribiyah. Ini. Ada usia minimalnya enggak? Hah? Ada. Berapa? Ya, intinya 9 tahun lah. Laki-laki dan perempuan 9 tahun. Nah, di sini ada perbedaan ya antara Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang menggunakan pendekatan takribiyah ya, tapi kalau Imam Ar-Ramli mengatakan tahdidiyah. Nah, kemarin itu yang antum nggak mau bagi batang penis sampai ke tempat tersebut. Nah, yang tidak membagi itu siapa? Ar-Ramli atau Ibnu Hajar? Ar-Ramli. Ya, Ar-Ramli. Karena Ibnu Hajar mengatakan kalau masih sampai, ya dia membatalkan wudhu, tapi suci. Nah, kalau nggak sampai, nah dia membatalkan wudhu dan najis. Ya, kalau Ar-Ramli mau sampai nggak sampai, dia membatalkan wudhu dan najis. Nah, antum pegangnya pakai Ar-Ramli atau Ibnu Hajar? Nah, ini pun nanti antum biar punya apa namanya? Ya punya gambaran ya. Ketika itu misalkan sudahlah, biar nggak bingung, semua pendapatnya Ar-Ramli saya pegang. Nah, sehingga kalau kemudian di sini antum berpatokan pada Ar-Ramli, berarti untuk yang tadi, yang haid dia takribiyah, tapi untuk yang mani
Hmm? Tahdidiyah. Ya tahdidiyah. Kalau tahdidiyah itu pas harus 9 tahun. Nggak ada batas toleransi. Ya, jadi kalau kemudian ada laki-laki, anak laki-laki yang melihat cairan kok cirinya seperti mani. Nah, usianya itu masih 9 tahun kurang 10 hari. Sudah balik belum dia? Ada nggak yang mengatakan balik? Siapa? Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau Ar-Ramli belum. Nah, gitu. Nah, perempuan mungkin nggak keluar mani. Mungkin. Ya, karena eh, siapa Ummu Salamah yang bertanya kepada Nabi, seandainya perempuan itu bermimpi, apakah juga wajib untuk mandi? Apa kata Nabi? Idza ra'atil ma, jika melihat air. Maksudnya air apa? Ya air mani. Baik. Nah, kemudian kalau tidak melihat tanda-tanda itu, maka disempurnakan untuk menentukan dia sudah balik adalah ya 15 tahun. Ya, takrifiyah atau tahdidiyah? Hah? Tahdidiyah. Ya, tahdidiyah. Berarti antum biar gak bingung untuk yang haid pakai takrifiyah, yang mani pakai tahdidiyah, untuk yang 15 tahun tahdidiyah. Ya walaupun antum boleh tadi untuk yang mani takrifiyah juga kan. Kebanyakan pendapat itu kita bingung biasanya. Baik, nanti di beberapa madhab ada yang menggunakan pendekatan sudah inbat. Inbat itu sudah keluar bulu kemaluan, yang menjadi ukuran. Ini enggak, enggak, ya, tidak dipakai. Di kejadian Bani Quraidah, yang nanti dewasa itu kan semuanya dihukum mati, sedangkan yang belum dewasa kan dia dibiarkan hidup. Nah, untuk menentukan dewasa adalah ya dilihat sudah tumbuh atau belum. Ya, tapi kan kenapa digunakan itu? Ya kan mereka nggak mungkin sudah mimpi belum. Ya ngaku belum lah gitu loh. Oh, ya. Jadi ya sudah, yang paling memungkinkan ya sudah itu gitu. Lahirnya. Dan biasanya sebelum sampai usia 15 itu kan kebanyakan sudah mimpi kan. Adapun tumbuh itu di usia berapa? Satu SMP sudah belum? Sudah tumbuh belum? Satu SMP. Ya antum kalau biasanya mandi di Bengawan itu kalau masih belum malu itu ya. Nah, berarti belum tumbuh. Tapi kalau sudah mulai malu, nggak dilepas celananya, berarti sudah tumbuh. Nah, di usia berapa itu, Pak Misbah? Ada yang masih umumnya. Hah? Nggak, berarti kalau secara usia berapa kira-kira? 14-an ya. Ya artinya kemungkinan besar kalau sudah inbat itu berarti dia sudah mimpi kan? Gitu loh. Makanya itu dijadikan sebagai acuan saat itu. Baik ya, ala kulihal ya, di madzhab Syafi'i itu menentukan usia balik. Baik, ada pertanyaan sebelum kita pindah ke, jadi ini ininya harus benar-benar ditakkit antum paham. Baik, ya di sini balik semua ya, minimal kalau tidak ada tanda yang kedua, ya tanda yang ketiga lah. Kalau tanda pertama kan nggak mungkin. Baik, berikutnya durasi. Durasi paling pendek, durasi paling panjang, dan durasi kegiatan melakukan wanita. Jadi ditambahin adalah durasi maksimal. Durasi haid adalah sehari semalam. Standarnya adalah dana mencapai permukaan perempuan sehingga tidak sama seperti masifat yang nah
terlihat keluar terus-menerus selama 24 jam. Darah terlihat keluar namun tidak terus-menerus. Misalnya 1 jam keluar, 1 jam keluar. Namun akumulasi dari seluruh durasi darah 24 jam dalam waktu 15 menit. Seluruh waktu tersebut dihitung baik saat darahnya keluar atau penjelasan kendalanya akan disaksikan. Durasi maksimal haid adalah 15 hari 15 hari. Durasi normal kehamilan wanita adalah 5 Baik, ini pertanyaan Pak yang di kemarin. Dalilnya, ya. terhadap apa yang dialami berdasarkan hal ini. Jika wanita punya darah keluar kurang dari 12 mili, maka darah tersebut adalah darah istihadah. Jika wanita melihat darah keluar lebih dari durasi maksimal, maka darah tersebut bercampur haid dan istihadah. Dan untuk mengetahui mana darah haid mana darah istihadah, keadaan wanita tersebut harus diperhatikan. Ada 7 keadaan wanita yang mengalami istihadah dan Baik, cukup. Tadi berkaitan dengan durasi minimal, ya sehari semalam. Ini mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Kalau mazhab Hanafi 3 hari 3 malam atasnya. Minimal dalam mazhab Hanafi 3 hari 3 malam. Kalau mazhab Maliki dia tidak ada batasnya, tidak ada batas minimalnya. Asal perempuan itu merasa itu keluar dari dalam rahim, ya walaupun sebentar, maka itu adalah haid. Nah, di dalam syariat tidak dijelaskan memang untuk durasi minimal dan maksimal. Makanya akhirnya masing-masing mazhab itu punya cara tersendiri untuk menentukan ya berapa durasi minimal dan berapa durasi maksimalnya. Nah, kalau maksimal nanti ada ayat yang kemudian bisa disimpulkan dari ayat itu ya diketahui itu durasi maksimal. Nah, cuman yang minimal ini ya tadi kan terjadi perbedaan pendapat ya. Nah, kenapa mazhab Syafi'i itu kok menentukan sehari semalam? Nah, itu adalah istiqro'nya Imam Syafi'i. Jadi beliau itu meneliti saat itu. Ya, jadi ternyata didapati data bahwasanya ya durasi minimal haid itu ya sehari semalam. Nah, kalau tidak ada keterangan di dalam syariat, maka kaidah yang berlaku adalah al-'adah muhakkamah. Adat itu bisa dijadikan sebagai acuan hukum. Itu kan kaidah fikih ya, al-'adah muhakkam. Nah, sehingga itu yang digunakan di mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Ya, menentukan 1 hari 1 malam sebagai batas minimal haid. Nah, itu dalilnya. Kalau dalil Al-Qur'annya, dalil hadisnya tidak disebutkan secara detail. Ya kalau disebutkan ya nggak mungkin ada perbedaan pendapat. Ya tidak mungkin ada perbedaan pendapat. Walaupun mazhab Maliki ya dengan menggunakan ayat yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan. Nah, asal dirasa itu ada darah yang keluar dari rahim sudah walaupun sebentar itu. Nah, tapi kan itu bukan ya secara apa namanya? Jelas ya. Al-Qur'an menjadikan itu sebagai durasi minimal. Baik, nah itu durasi minimal. Nah, kemudian untuk durasi minimal ini kan ada 2 model. Ada yang memang keluarnya itu terus-terusan, ya terus-terusan. Nah, maka ketika keluar terus-terusan tadi selama ya 24 jam, ya sudah berarti itu haid. Atau dia keluarnya itu keluar nanti bersih lagi. Keluar bersih lagi. Nah, batas maksimal haid berapa hari? 15. Nah, berarti dalam rentang waktu 15 itu kalau tadi masuk keluar terputus ya. Jadi keluar putus lagi, keluar putus lagi terus. Nah, selama 15 tadi itu ya kemudian berhenti. Nah, di total tadi itu. Jika kemudian hasil akumulasi dia di atas 24 jam berarti haid. Kalau kurang dari ya 24 jam berarti
Bukan haid, ya berarti bukan haid. Baik, contoh misalkan ada perempuan 9 tahun kurang 10 hari. 9 tahun komaria kurang 10 hari. Dia melihat darah sebelum waktu zuhur. Haid atau bukan? Ada potensi haid kan? Kenapa sudah masuk takribiyah? Kan 10 hari kurangnya. Hah? Iya kan sudah ada potensi. Kenapa antum hukumi tidak itu salah gitu. Iya antum menghukumi itu haid dulu. Ya, hukumi haid dulu sehingga ketika keluar darah itu, ya anak itu nggak boleh antum suruh sholat, kan keluar darah. Ya, kemudian asar masih keluar, maghrib berhenti. Disuruh sholat nggak? Suruh sholat. Pakai mandi nggak? Nggak, karena belum ada potensi itu sebagai haid yang mengharuskan dia harus mandi. Ternyata setelah itu nggak keluar lagi. Haid atau bukan? Bukan, karena tidak memenuhi durasi minimal haid. Hah? Nah, kalau yang dibentak juga tadi kan ya macam itu. Ya. Nah, kalau misalkan tadi ternyata besoknya keluar lagi, ya, kalau tadi sudah dapat berapa jam? Nah, minimal dia itu keluar selama 8 hari dan per harinya itu, iya, per harinya 3 jam. Nah, selama hari keluar per harinya jam. Berapa? Hari pertama sampai hari keduanya semuanya haid. Ya, kalau kemudian di situ kan kalau itu nah kalau seandainya tadi misalkan keluar terus tapi keluarnya itu dari Isya sampai terawih ya Isya sampai terawih kan dia puasa 8 hari kan. Nah berarti 8 hari itu semuanya batal puasanya karena dia di rentang waktu haid. Berarti harus mengkodok 8 hari. Ah, ah. Tapi di hari kelima dan keenam tidak ada sama sekali. Tapi di hari ke-7, 8 bisa langsung 5 jam. Tetap batasnya nanti 15 hari dari awal. Ya, batasnya 15 hari dari awal. Ya, jadi misalnya hanya apa namanya? Ya, hari pertama, kedua, ketiga. Kemudian hari ke-12 dan 13. Tapi kalau diakumulasi ya lebih dari 24 jam. Berarti haid. Hah? Di hari-hari yang tidak keluar, yaitu semuanya haid. Tapi ketika tidak keluar itu dia wajib puasa, karena zahirnya dia suci. Ya meskipun ketika ketahuan ternyata itu masih di rentang waktu haid, ya berarti itu kan batal. Nah karena batal dia harus mengqadha. Hari ke-13 itu perkara itu. Kalau tadi 1, 2, 3 keluar dan sudah lebih 24 jam. Kemudian keluar lagi di hari ke-19. Hah? Yang 19 apa? Hah? Nah itu haid yang baru. Ya karena tadi rentangnya itu kan sudah minimal suci.
15 hari jadi 15 hari jedanya. Nah, kalau kemudian yang masalah itu kalau kurang ya nanti ada hitungannya tersendiri. Baik, kita belum masuk ke situ dulu. Minimal antum paham ini dulu lah konsep awalnya. Baik. Nah, itu begitu. Jadi kemudian dihitung keluar darah itu nggak harus darahnya itu mengalir, bukan. Tapi ketika ada kapas dimasukkan ke tadi itu, ya dikeluarkan itu tadi, ya ada darah. Ya entah nanti kemudian warnanya apa kita akan bahas setelah ini. Jadi nggak harus kemudian terlihat mengalir, nggak harus. Baik, kemudian itu durasi minimal. Durasi maksimalnya ya 15 hari 15 malam. Nah, kalau haidh yang bersambung dengan haid. Ya, jadi nggak harus kemudian oh berarti 15 hari haid setelahnya istihadah, nggak harus begitu. Belum tentu. Ya, belum tentu begitu. pada kasus tertentu. Hah? Ya, nanti misalkan begini, nanti ada namanya tamyiz. Tamyiz itu membedakan warna darah. Ya, misalkan keluar darah itu selama 12 hari, itu warnanya hitam. 12 hari. Kemudian hari ke-13, 14, 15, 16, 17, 5 hari itu keluar darah warnanya merah. Nah, bukan yang dua itu kita jadikan istihadah, yang 15 haid, bukan. Tapi sejak keluar darah merah itu semuanya istihadah. Haidnya hanya yang hitam. Itu kalau pakai tamyiz, tapi nanti ada aturan pakai begitu. Jadi nggak sembarangan. Jadi kalau nggak bisa tamyiz, baru nanti masuk di adat, kebiasaan. Tapi mana yang lebih kuat, adat atau tamyiz? Tamyiz. Karena tamyiz itu sifat darah, kalau ada itu sifat pemilik darah. Ya, Nabi kan menunjukkan dua-duanya kan. Yang kemarin Nabi mengatakan, darah haid itu aswad yu'raf. Ya, hitam dikenali. Nah, kemarin juga Nabi menyebutkan, ya ketika masih durasi haid, jangan sholat. Kalau sudah melewati durasinya, nah ini kan berarti pakai ada. Jadi Nabi juga pakai dua pendekatan ini. Tapi kalau kemudian digabungkan, mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat adalah tamyiz. Karena dia sifat darah. Sedangkan ada itu sifat si pemilik darah. Baik. Kemudian umumnya biasanya wanita itu keluar darah itu 6 sampai 7 hari. Ya, 6 sampai 7 hari itu umumnya. Baik. Baik, sampai sini ada pertanyaan silakan. Keliru saja. Hah? Saya pernah dengar kajian itu. Iya. Jadi maksudnya zuhur dia keluar, asar keluar, maghrib enggak. Akhirnya saya sebenarnya harusnya cuma cukup wudhu aja. Ini mandi. Kata si Ustaz itu wajib mandi. Itu kalau putus-putusnya sudah melewati 24 jam. Jadi ada penanya, dia bilang, apa? Dia keluar darah haid sebelum zuhur. Terus sudah asar. Nah, pas maghrib nggak ada tuh saya. Nah, si pembaca ini bilang wajib mandi. Ya berarti madzhab Maliki. Ya daripada kita menyalahkan orang kan, yang penting kita husnul, berarti madzhab Maliki kan gitu. Jadi nggak ada yang salah ya? Nggak ada yang salah. Jadi enaknya begitu ya tadi kalau ada potensi nggak usah menyalahkan ya nggak usah kita salahkan. Nah kecuali tadi misalkan ya hari pertama 8 jam, kedua 8 jam, ketiga 8 jam, sudah 24 kan? Nah kemudian yang ini kan sudah 24 jam, kalau berhenti berarti dia haid. Berarti kalau putus wajib mandi karena sudah diyakini sebelumnya itu haid. Nah kemudian dia sholat. Suaminya boleh minta enggak? Sudah berhenti darahnya nih. Nah ternyata nanti 6 jam kemudian keluar darah lagi. Enggak berarti ketahuan yang ini belum
suci. Buktinya masih keluar darah lagi. Ya, Tapi kan sudah 24 jam itu. kan belum berhenti darahnya. Jadi 24 itu kan minimal, belum maksimal. Ya, jadi selama masih keluar, tetap dihitung terus itu. Nah, nanti keluar lagi 4 jam. Wajib mandi nggak dia? Ya, wajib mandi. Karena yang ini haid juga, masih haid juga. Iya. Sebenarnya wajib mandi apa? Enggak, kan ini kan dia udah mandi nih. Karena dia berhenti kan sudah 24 jam nih. Berarti tadi haid dia mandi. Kan nggak keluar lagi kan? Nah, darah yang keluar lagi itu haid nggak? Haid, karena masih dalam rentang 15 hari. Nah, kalau misalkan kasusnya misalkan kalau tadi Nah, kemudian dia berhenti, terus suaminya minta boleh. Kalau minta boleh. Pas berhenti. pas berhenti kan? Sabar. Ini kan sholat ya, puasa. Akan baca jangan. Atau kopi mintanya kepada Tadi saya mau menanyakan waktu pas berhenti Nggak boleh. sedangkan setelah melakukan hubungan itu ternyata keluar lagi itu berarti dihitung darah ya. Iya. Nah, posisi sini ketika saat itu nggak tahu. Nggak apa-apa kan? nggak apa-apa. Kan zahirnya suci. Oh, kira dihukumi ini juga Walaupun dia punya kebiasaan begitu, tetap dihukumi. Udah sedot. Baik. Nah, nanti keluar lagi. Kan nanti harus mandi lagi kan? Kemudian keluar lagi begitu. Dan baru benar-benar berhenti itu di hari ke-8. Nah, pertanyaannya, ketika bulan berikutnya mengalami hal yang sama, Jangan dong. Udah tahu polanya. nah, ketika sudah melewati 24 jam keluarnya darah, apakah dia wajib mandi? Dan wajib sholat? Wajib. Imam Nawawi merojekan wajib. Ya, kenapa? Ya sudah. Kan zahirnya kan sudah bersih. Ya, perkara keluar lagi, mati lagi. Nah, Imam Ar-Rafi'i mengatakan enggak, adatnya itu digunakan, tapi Imam Nawawi enggak. Pokoknya ketika enggak keluar itu ya sudah dihukumi bersih. Nah, ketika keluar lagi, oh berarti yang tadi belum. Nah, gitu loh. Jadi ketika pakai pendapatnya Imam Nawawi, perempuannya kan harus mandi kan, tapi di rentang itu boleh nggak suaminya minta? Boleh. Berarti boleh pilih yang termudah aja. Hah? Padahal nggak menikah ya beliau ya. Demi antum loh dia itu terlihat. Kebayang dong risetnya kayak gimana ya. Ya, demi antum. Nah, ya apa namanya? Makanya Imam Nawawi itu kalau jadi suami itu suami ideal. Jadi istrinya kalau kemudian nanya pasti dijawab. Lah nanya antum. Nggak tahu ya, Dik itu. Nah, itu suami model apa begitu tuh. Nah, minimal kita ngaji kan sekarang. Jadi ada sertifikasi lulus enggak? Baik, ada pertanyaan sebelum lanjut. Ini Pak Misbah, bisa dipahami ya? Insya Allah ya. Baik, sekarang karakter darah haid. Yang baca silakan. Sifat darah haid. Darah haid memiliki beberapa warna: hitam, merah, pirang, kuning, dan keruh atau putih, kuning-kuningan. Darah yang keluar bisa jadi kental, bisa jadi encer. Para ulama Syafi'iyah menetapkan bahwa cairan kuning dan keruh juga haid berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh bahwa para wanita bertanya kepada Siti tentang pembalut yang masih bernoda kuning. Kemudian dia berkata, artinya, jangan buru-buru mandi dan sholat sebelum kami melihat pembalut itu putih. Baik, cukup dulu. Baik, ini yang pembahasan selanjutnya ya. Ini berkaitan dengan sifat darah haid. Jadi yang pertama hitam, dan nanti kita gunakan untuk membedakan mana yang kuat, mana yang lemah, dan mana yang lebih lemah untuk tamyiz. Ya, penetapan mana yang haid, mana yang bukan, nanti juga menentukan. Nah, tapi secara umum ya hitam,
kemudian merah. Syukra itu apa? Pirang. Pirang itu apa? Dia itu antara merah dan kuning. Orange. Tapi nggak sampai orange, orange juga ya. Ya lebih ke pirang sih mungkin ya. Ya, syukra. Kemudian sufra itu sudah kuning, ya semakin melemah kan. Kemudian kudro itu sekedar keruh saja. Nah, kemudian di situ dikatakan waqad yakunu dam sakhinan. Apa artinya sakhin? Kental. Nah, nanti ada kental, ada encer. Itu menentukan mana yang lebih kuat. Lebih kuat mana? Kental. Nah, kemudian waqad yakunu natinan. Apa natin? Enggak salah, bukan. Ya, natin itu bau. Jadi ini bukan lawannya kental, bukan. Natin itu bau. Jadi nanti misalkan begini, yang paling kuat itu warnanya hitam, kental dan bau. Ya, kalau kemudian ada hitam, kental tapi nggak bau. Nah, berarti ini nanti dihukumi lemah. Yang ini yang kuat. Ya, jadi nanti kombinasi ini menentukan mana yang kuat. Jadi bukan hanya warna menentukan kuat itu, nanti karakter-karakter yang lain juga menentukan. Nah, itu height ya. Ya, tadi ada warna, kemudian ada tingkat kekentalan dan ada bau. Ya, bau. Eh, baik. Nah, kemudian di sini coba dibaca catatan kakinya. Nggak tahu saya. Coba dibaca saja. Ini soalnya Arab. Mm-mm. Maka pertanyaan para wanita menggunakan lafaz Mm-mm. yaitu secari kain yang dimasukkan wanita ke dalam liang kemaluan, kemudian dikeluarkan kembali untuk melihat apakah masih ada sisa darah haid di kemaluan atau tidak. Pembalut dalam pernyataan Siti Aisyah radhiyallahu anha menggunakan lafaz al-qasdun adalah sejenis kapas atau kain putih yang dimasukkan wanita ke dalam kemaluan saat haid, berfungsi seperti tampon. Cairan kemaluan saat haid berhenti tidak akan mempengaruhi pada pembalut. Ada terus pada pertanyaan wanita tersebut bermakna katun. Berdasarkan pendapat lain yang juga kuat, cairan kuning dan keruh sudah tidak dihitung lagi sebagai haid karena warna itu warna darah. Juga berdasarkan hadis Ummu Atiyah yang artinya kami tidak menganggap cairan kuning dan keruh sebagai haid. Namun argumen ini dapat dibantah dengan hadis Aisyah di atas yang lebih kuat lagi dari segi istidlal. Karena Siti Aisyah selalu bersama Nabi SAW. Baik. Jadi ini ada perbedaan pendapat ya. Ada al-asar. Berarti ini perbedaannya cukup kuat ya dalilnya ya. Eh, nah dikatakan ya kalau kemudian menurut Bunda Aisyah ya 5 tadi itu. Jadi selama masih kuning atau keruh itu masih haid. Nah, tapi kalau kemudian hadits Ummu Atiyah, beliau mengatakan kunnala nu'idu sufra wal qudra syai'an. Ya, kita itu tidak menganggap ya sufrah atau kudroh itu termasuk haid. Jadi kalau menurut beliau, ya ketika dimasukkan tadi kapas, kok warnanya sudah keruh. Berarti sudah berarti haid. Karena bagi beliau tadi kuning atau kudroh itu sudah bukan haid. Nah, berarti kan ada dua hadis yang bertentangan. Satu sumbernya Ummu Atiyah, satu sumbernya Bunda Aisyah. Nah, kira-kira kalau ditarjih, mana yang lebih kuat? Nah, Bunda Aisyah karena beliau lebih lama dan lebih dekat hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, sehingga ya beliau pasti lebih banyak kemudian ya berkonsultasi terkait masalah darah. Karena perempuan yang datang pada Nabi ketika mengalami masalah berkaitan dengan darah, ketika Nabi sampai malu untuk menjelaskan, yang menerangkan siapa? Aisyah. Artinya kan Aisyah benar-benar paham terkait dengan yang demikian. Baik, bisa dipahami kenapa ada pembahasan ini. Dan tadi ya karakter ini nanti juga menentukan ke depannya, itu nanti untuk pembahasan tentang tamyiz tadi. Baik, ada pertanyaan silakan. Paham ya? Ya, ya sekarang paham. Nah, bisa ditanya lagi.
Kemudian katanya kita berubah di wanita nanti dicek ya, cek kondisinya. Tadi menggunakan apa sih kalau lihat kalau yang tidak langsung dirasakan dan juga dicek dengan apa sih. Ya, Kalau masih kamu, ya ada belum bersih. nanti kalau kegiatannya lebih dari sini lagi. Sudah berarti haba yang
Ya, kalau itu. Kalau misalnya,